Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih bisa melaksanakan perkuliahan walaupun hanya secara daring. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin dan tabiat, dan tak lupa kepada kita semua selaku umatnya yang insya Allah taat dan patuh pada ajarannya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kami hormati Ibu Dr. Anda Hajatuti Hayati MPD dan juga Ibu Eva Lutfiah Fauziah MAG selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran 1 beserta rekan-rekan semua yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah evaluasi pembelajaran PAI 1 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri sebagai moderator, Ade Andriani, NIM 119202004. Yang kedua Ahdan Zulfikar Pratama, NIM 119202009. Yang ketiga Ahmad Zaini, NIM 119202014. Langsung saja pada materi pertama, saya silakan. Baik, saya Ahdan Zulfikar Pratama akan menjelaskan materi tentang pengertian pengumpulan data non-tes. Data adalah suatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data bisa berwujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, bahasa, ataupun simbol-simbol lainnya yang bisa kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek, kejadian, ataupun suatu konsep. Non-tes adalah cara penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan tanpa menguji peserta didik, tetapi dengan melakukan pengamatan secara sistematis. Teknik non-tes dapat diartikan sebagai teknik penilaian yang dilakukan tanpa menggunakan tes. Teknik non-tes merupakan salah satu teknik dalam mengenali dan memahami peserta didik sebagai individu. Teknik non-tes berkaitan dengan prosedur pengumpulan data untuk memahami pribadi siswa pada umumnya yang bersifat kualitatif. Teknik penilaian ini umumnya untuk menilai kepribadian anak secara menyeluruh, meliputi sikap, tingkah laku, sifat, sikap moral, dan lain-lain yang berhubungan dengan kegiatan belajar dalam pendidikan, baik secara individu maupun secara berkelompok. Dengan teknik non-tes, maka penilaian atau evaluasi hasil belajar peserta didik dapat dilakukan dengan pengamatan secara sistematis atau observasi, melakukan wawancara atau interview, menyebarkan angket atau kuesioner, dan memeriksa atau meneliti dokumen-dokumen. Dan juga dapat dilakukan dengan teknik skala nilai, teknik evaluasi partisipatif, studi kasus, dan sosiometri. Adapun kegunaan teknik non-tes ialah untuk mengumpulkan data yang tidak bisa dikumpulkan dengan teknik tes. Adapun kegunaan teknik non-tes ialah untuk mengumpulkan data yang tidak bisa dikumpulkan dengan teknik tes, seperti kebiasaan belajar siswa baik di sekolah maupun di rumah, keterangan orang tua dan lingkungannya mengenai diri siswa, dan lainnya. Teknik non-tes sangat penting untuk dipahami mengingat data siswa tidak hanya menyangkut hal-hal yang sifatnya kuantitatif, biasanya berupa data kognitif siswa, melainkan juga menyangkut hal-hal yang tidak kalah penting untuk diketahui. Bismillahirrahmanirrahim. Izin memperkenalkan diri. Sebelumnya nama saya Ade Andriani, NIM 119202004. Di sini saya akan menjelaskan identifikasi daripada bentuk-bentuk teknik pengumpulan data non-tes. Nah, di sini ada 4 bentuk teknik pengumpulan data non-tes. Yang pertama ada observasi atau pengamatan. Nah, teknik pengamatan atau observasi ini merupakan salah satu bentuk teknik non-tes yang biasa dipergunakan untuk menilai sesuatu melalui pengamatan terhadap objeknya secara langsung, seksama, dan juga sistematis. Nah, pengamatan ini memungkinkan untuk melihat dan juga mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan juga kejadian yang terjadi pada keadaan sebenar-benarnya. Nah, kemudian yang kedua ada interview atau wawancara.
Wawancara ini adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan atau dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab secara lisan, kemudian secara sepihak juga, berhadapan muka dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian ada yang ketiga, ada angket atau kuesioner. Nah, angket ini merupakan alat bantu juga dalam rangka penilaian hasil belajar. Angket ini adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis gitu kepada responden untuk dijawab oleh responden, sehingga angket ini berbeda dengan wawancara tadi. Nah, di sini ada prinsip-prinsip daripada angket sendiri. Yang pertama, isi dan tujuan pertanyaannya itu jelas. Yang kedua, bahasa yang digunakan mudah dipahami. Yang ketiga, tipe dan bentuk pertanyaannya itu ada terbuka atau tertutup. Yang keempat, pertanyaannya tidak mendua atau bercabang. Kemudian yang kelima, tidak menanyakan yang sudah lupa. Yang keenam, panjang pertanyaan itu maksimal 30 pertanyaan. Yang ketujuh, urutan pertanyaan itu dari mudah ke sulit. Yang kedelapan, prinsip pengukuran. Yang kesembilan, ada penampilan fisik angket. Kemudian yang keempat ini ada dokumentasi. Dokumentasi ini merupakan suatu kumpulan dokumen yang diperoleh dari proses selama penelitian berlangsung. Hal ini sesuai dengan pendapat Ridwan dalam bukunya Dadang Iskandar dan Narsim itu pada tahun 2015 halaman 51 menyatakan bahwa dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku relevan, peraturan-peraturan dan laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, dan juga data yang relevan dengan penelitian. Adapun menurut Sugiono pada tahun 2013, beliau mengatakan bahwa dokumentasi ini bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jaini, NIM 119200214. Saya di sini akan memaparkan bentuk-bentuk teknik pengumpulan data non-tes. Yang pertama, teknik pengamatan atau observation. Observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan atau data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan. Observasi juga bisa disebut alat evaluasi yang banyak digunakan untuk menilai tingkah laku individu atau proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan. Observasi juga dapat mengukur atau menilai hasil dan proses belajar. Ada 3 jenis teknik observasi, yakni observasi langsung, observasi dengan alat atau tidak langsung, dan observasi partisipasi. Yang pertama, observasi langsung atau pengamatan langsung adalah pengamatan yang dilakukan terhadap gejala atau proses yang terjadi dalam situasi yang sebenarnya dan langsung diamati oleh pengamat. Kemudian yang kedua, observasi dengan alat tidak langsung. Observasi ini dilaksanakan dengan menggunakan alat seperti mikroskop untuk mengamati bakteri, suryakanta untuk melihat pori-pori kulit. Kemudian yang ketiga, observasi partisipasi. Observasi ini berarti bahwa pengamatan harus melibatkan diri atau ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang diamati. Kelemahan observasi ini sering terjadi dalam pengamat itu sendiri, misalnya kurang cermat, kurang konsentrasi, lekas bosan, sehingga hasil pengamatannya sering dipengaruhi oleh pendapatnya, bukan yang ditunjukkan oleh objek yang diamatinya. Kemudian langkah-langkah yang ditempuh dalam membuat pedoman observasi langsung, yaitu lakukan terlebih dahulu observasi langsung terhadap suatu proses tingkah laku, misalnya penampilan guru di kelas. Kemudian berdasarkan gambaran dari langkah di atas, penilaian menentukan segi-segi mana dari perilaku guru tersebut
yang akan diamati sehubungan dengan keperluannya. Kemudian tentukan bentuk pedoman tersebut. Apakah bentuk bebas atau tak perlu ada jawaban tetapi mencatat apa yang tampak, atau pedoman yang berstruktur atau memakai kemungkinan jawaban. Kemudian sebelum observasi dilaksanakan, diskusikan dulu pedoman observasi yang telah dibuat dengan calon observan agar setiap segi yang diamati dapat dipahami maknanya dan bagaimana cara mengisinya. Kemudian bila ada hal khusus yang menarik tetapi tidak ada dalam pedoman observasi, sebaiknya disediakan catatan khusus atau komentar pengamat di bagian akhir pedoman observasi. Berhasil tidaknya observasi sebagai alat penilaian bergantung pada pengamat, bukan pada pedoman observasi. Oleh sebab itu, memilih pengamat yang cakap, mampu, dan menguasai segi-segi yang diamati itu sangat diperlukan. Observasi untuk menilai proses pembelajaran dapat dilaksanakan oleh guru di kelas pada saat siswa melakukan kegiatan belajar. Untuk itu, guru tidak perlu terlalu formal memperhatikan perilaku siswa, tetapi mencatat secara teratur gejala dan perilaku yang ditunjukkan oleh siswa. Kemudian teknik wawancara atau interview. Wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. Ada dua jenis wawancara yang dapat dipergunakan sebagai alat evaluasi, yaitu wawancara terpimpin yang juga sering dengan istilah wawancara berstruktur atau wawancara sistematis. Yang dimaksud wawancara terpimpin adalah suatu kegiatan wawancara yang pertanyaan-pertanyaan serta kemungkinan-kemungkinan jawabannya itu telah dipersiapkan oleh pihak si pewawancara atau responden, tinggal memilih jawaban yang sudah dipersiapkan pewawancara. Kemudian wawancara tidak terpimpin yang sering dikenal dengan istilah wawancara sederhana atau wawancara tidak sistematis atau wawancara bebas. Pada wawancara seperti ini, responden diberi kebebasan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pewawancara sesuai dengan pendapatnya tanpa terikat oleh ketentuan-ketentuan yang telah dibuat pewawancara. Sebagai alat penilaian, wawancara dapat digunakan untuk menilai hasil dan proses belajar. Ada 3 aspek yang harus diperhatikan dalam melaksanakan wawancara, yakni tahap awal pelaksanaan wawancara bertujuan untuk mengondisikan situasi wawancara. Buatlah situasi yang mengungkapkan suasana keakraban sehingga siswa tidak merasa takut dan ia terdorong untuk mengungkapkan pendapatnya secara bebas dan benar dan jujur. Kemudian penggunaan pertanyaan. Setelah kondisi awal cukup baik, barulah diajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan tujuan wawancara. Pertanyaan diajukan secara bertahap dan sistematis berdasarkan rambu-rambu atau kisi-kisi yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian pencatatan hasil wawancara. Hasil wawancara sebaiknya dicatat dicatat saat itu juga supaya tidak lupa. Sebelum melaksanakan wawancara, perlu dirancang pedoman wawancara. Pedoman ini disusun dengan menempuh langkah-langkah, yakni sebagai yang pertama, tentukan tujuan yang ingin dicapai dari wawancara. Kemudian berdasarkan tujuan di atas, tentukan aspek-aspek yang akan diungkap dalam wawancara tersebut. Kemudian tentukan bentuk pertanyaan yang akan digunakan, yang bentuk berstruktur ataukah bentuk terbuka. Kemudian buatlah bentuk pertanyaan yang sesuai dengan analisis di atas, yakni membuat pertanyaan yang berstruktur atau yang bebas. Kemudian ada baiknya dibuat pula pedoman mengolah dan menafsirkan hasil wawancara, baik pedoman wawancara terpimpin atau untuk wawancara bebas. Kemudian teknik angket atau kuesioner.
Angket atau kuesioner dapat proses pembelajaran adalah untuk memperoleh dan data mengenai latar belakang peserta didik sebagai salah satu bahan dalam menganalisis tingkah laku dan proses belajar mereka, dan juga untuk memperoleh data sebagai bahan dalam menyusun kurikulum dan program pembelajaran. Kuesioner sering digunakan untuk menilai hasil belajar ranah afektif. Kuesioner dapat berupa bentuk pilihan ganda dan dapat pula berbentuk skala sikap atau skala Likert. Angket juga dapat dipergunakan sebagai alat bantu dalam rangka penilaian hasil belajar. Berbeda dengan wawancara di mana penilai berhadapan secara langsung dengan peserta didik atau dengan pihak lainnya. Maka dengan menggunakan angket, pengumpulan data sebagai bahan penilaian hasil belajar yang jauh lebih praktis, menghemat waktu dan tenaga. Hanya saja jawaban-jawaban yang diberikan seringkali tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Apalagi jika pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam angket itu kurang tajam, sehingga memungkinkan bagi responden untuk memberikan jawaban yang diperkirakan akan melegakan atau memberikan kepuasan kepada pihak penilai. Angket dapat diberikan langsung kepada peserta didik, dapat pula diberikan kepada para orang tua mereka. Pada umumnya, tujuan penggunaan angket atau kuesioner dalam proses pembelajaran terutama adalah untuk memperoleh data mengenai latar belakang peserta didik sebagai salah satu bahan dalam menganalisis tingkah laku dan proses pembelajaran mereka. Kelebihan kuesioner dari wawancara adalah sifatnya yang praktis, hemat waktu, hemat tenaga, dan hemat biaya. Kelemahannya adalah jawaban seringkali tidak objektif, lebih-lebih bila pertanyaan kurang tajam dan memungkinkan siswa berpura-pura seperti halnya wawancara. Kuesioner pun ada dua macam, yakni kuesioner berstruktur dan kuesioner terbuka. Kelebihan masing-masing kuesioner tersebut hampir sama dengan wawancara. Alternatif jawaban yang ada dalam kuesioner bisa juga diinformasikan dalam bentuk simbol kuantitatif agar menghasilkan data interval. Caranya dengan jalan memberi skor terhadap setiap jawaban berdasarkan kriteria tertentu. Petunjuk yang lebih teknis dalam membuat kuesioner yaitu mulai dengan pengantar yang isinya pemohonan mengisi kuesioner sambil dijelaskan maksud dan tujuannya. Kemudian jelaskan petunjuk atau cara mengisinya supaya tidak salah. Kemudian mulai dengan pertanyaan untuk mengungkapkan identitas responden. Isi pertanyaan sebaiknya dibuat beberapa kategori atau bagian sesuai dengan variabel yang digunakan, yang diungkapkan sehingga mudah mengolahnya. Kemudian rumusan pertanyaan dibuat singkat tetapi jelas sehingga tidak membingungkan dan salah mengakibatkan penafsiran. Kemudian hubungan antara pertanyaan yang satu dengan pertanyaan yang lainnya harus dijaga sehingga tampak logikanya dapat satu rangkaian yang sistematis. Kemudian usahakan kemungkinan agar jawaban, kalimat, dan rumusannya tidak lebih panjang daripada pertanyaan. Kemudian kuesioner yang terlalu banyak atau terlalu panjang akan melelahkan dan membosankan responden sehingga pengisiannya tidak objektif lagi atau asal-asalan. Kemudian ada baiknya kuesioner diakhiri dengan tanda tangan mengisi untuk menjamin keabsahan jawabannya. Tujuan penggunaan kuesioner dalam kegiatan pengajaran yaitu untuk memperoleh data mengenai latar belakang siswa sebagai bahan dalam menganalisis tingkah laku hasil dalam dan proses belajarnya.
Kemudian untuk memperoleh data mengenai hasil belajar yang dicapainya dan proses belajar yang ditempuhnya. Kemudian untuk memperoleh data sebagai bahan dan menyusun kurikulum dan program pembelajaran. Kemudian teknik pemeriksaan dokumen atau dokumentari analisis. Evaluasi mengenai kemajuan, perkembangan atau keberhasilan belajar peserta didik tanpa menguji atau teknik non-tes juga dapat dilengkapi atau diperkaya dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen. Misalnya dokumen yang memuat informasi mengenai riwayat hidup. Selain itu juga dokumen yang memuat informasi tentang orang tua peserta didik dan juga dokumen yang memuat tentang lingkungan non-sosial seperti kondisi bangunan rumah, kemudian ruang belajar, dan sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kelompok 4, mata kuliah evaluasi pembelajaran PAI 1. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.